Babel dan Betel dapat melambangkan ajaran yang benar dan salah. Kitab Yesaya pasal 13 menuliskan tentang kejatuhan Babel atau Babilonia. Dan akibat dari kejatuhannya tersebut, maka hal itu dapat membebaskan umat Allah yang sedang ditindas oleh bangsa Babel. Nabi Yesaya menuliskan sebuah ejekan figuratif untuk menggambarkan keadaan Raja Babel. Kalimat yang hampir sama dengan tulisan Nabi Yesaya tersebut juga dapat kita temui di kitab-kitab lain. Nabi Yesaya menggambarkan dengan menuliskan Raja Babel yang sudah mati menyapa rekan-rekannya di dunia orang mati, di mana belatung dan cacing menjadi tempat tidurnya. Bunyi ayat tersebut bukan sedang berbicara ataupun menjelaskan tentang keadaan orang yang sudah mati, melainkan itu adalah cara Tuhan yang sangat dramatis untuk memberitahukan kepada raja yang angkuh bahwa dirinya akan direndahkan. Seperti yang dialami oleh raja-raja sombong sebelumnya. Raja-raja Babel bukan menderita karena kurangnya rasa percaya diri. Namun sebaliknya, mereka ingin menyamai yang maha tinggi. Bahkan melampaui ego yang paling tinggi sekalipun. Raja-raja Babel mengaku memiliki hubungan yang erat dengan para dewa dan mereka tunduk kepadanya. Hal itu ditunjukkan setiap tahun pada hari kelima saat perayaan tahun baru bangsa Babel, di mana raja dituntut untuk melepaskan lencana kerajaannya sebelum dirinya datang mendekat ke patung dewa Marduk. Hal itu dilakukan supaya kedudukannya sebagai raja dapat diteguhkan. Bahkan gagasan untuk menggantikan dewa yang lebih rendah sekalipun dapat dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Kesombongan Babel itu disamakan dengan sifat iblis. Dalam kitab Yesaya pasal 14, ada sebuah ejekan terhadap Raja Babel yang disandingkan dengan iblis. Bintang timur yang telah jatuh yang dalam terjemahan KJV disebut dengan Lucifer, putra Fajar. Dalam kitab Wahyu, Babel juga kemudian merujuk kepada sebuah kuasa jahat. Kuasa jahat yang muncul di zaman akhir itu juga dilambangkan dengan nama Babel. Dan Babel yang dituliskan di kitab Wahyu memiliki sifat sombong dan sebagai penguasa lalim yang menindas umat Allah. Dalam bahasa Ibrani nama Babel adalah Bavel. Artinya adalah kacau, kekacauan, atau kebingungan. Sedangkan nama Babylon adalah representasi Latin dari bahasa Yunani Babylon. Nama Babel dan Babylon keduanya merujuk kepada kata aslinya yaitu Bab Ili. Kata tersebut adalah kemungkinan berasal dari bahasa Akkadian. Kata aslinya tersebut adalah memiliki makna gerbang para dewa, yang menandakan sebagai tempat masuk ke alam ilahi. Dalam kitab Kejadian pasal 11 diceritakan bahwa umat manusia membangun menara Babel yang menjulang tinggi ke atas langit. Sehingga dengan mengandalkan kuasa atau usaha kekuatan mereka sendiri, para umat manusia itu berharap dapat naik ke tingkat kekebalan ilahi supaya mereka terbebas dari pertanggungjawaban kepada Allah. Sedangkan kisah tentang Yakub ketika bangun dari mimpinya di suatu tempat, di mana dalam mimpinya tersebut Yakub melihat sebuah tangga yang menghubungkan surga dan bumi, yang kemudian membuat dirinya berseru. Kejadian 28 ayat 17, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Yakub menyebutkan bahwa rumah Allah adalah gerbang surga, pintu masuk ke alam ilahi. Dan Yakub menamai tempatnya bermimpi itu Betel, yang memiliki arti rumah Allah. Jadi kesimpulannya antara gerbang surga di Betel dan gerbang para dewa di Babel yang menjadi Allah mereka adalah dua buah cara yang sangat bertolak belakang dalam menjangkau alam ilahi. Tangga Yakub yang berasal dari surga adalah diturunkan dari langit ke bumi oleh Allah. Sedangkan menara Babel dan kuil-kuil zigurat di Babel dibangun oleh manusia dari bawah ke atas langit. Karena Alkitab firman Tuhan itu berisi dan menuntun umat manusia kepada hal yang rohani, maka sesungguhnya peristiwa ini juga memiliki makna rohani, yaitu melambangkan tentang dua cara yang bertolak belakang yang dilakukan oleh umat manusia untuk memperoleh jalan keselamatan. Yang pertama adalah keselamatan yang diperoleh melalui anugerah kasih karunia yang berasal dari Allah, yaitu yang dilambangkan dengan tangga Yakub sebagai gerbang surga yang oleh Allah diturunkan dari langit ke bumi. Dan yang satunya adalah keselamatan yang ingin diraih melalui usaha manusia sendiri, yaitu yang dilambangkan oleh menara Babel dan kuil-kuil Babel yang dibangun dari bawah ke atas langit. Oleh karena itu, ajaran yang benar itu bukan seperti model kesombongan Babel yang diraih melalui usaha manusia dari bawah ke atas langit, melainkan berdasarkan model Betel yang sederhana, yaitu yang dianugerahkan dari atas langit ke bawah bumi. Efesus 2 ayat 8-9.
Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.